What's up? Bagaimana kabarnya? Udah Oktober lagi, cepet banget waktu itu ya. Anyway, update sedikit. Ya, anak gua udah oke, ya, udah di apartemen dan lain-lain, udah settle down lah. And it's good to hear that. You know that and everything. Semuanya berjalan dengan lancar. Well, sebelum gue mulai promosi dulu, malam ini gue ada webinar. Kalau buat lo orang yang pengen tahu bisnis yang gue jalanin saat ini sekarang ya, ya boleh nanti ketik di komen atau message ke gue, nanti gue kasih lo passwordnya ya. Oke, gue ingat gue mau sharing sedikit nih tentang aset dan liabilities. Sebenarnya ini sih kalau di buku kayak di accounting ya, kayak yang gue pernah pelajari ya, kayak misalnya mobil, rumah gitu kan. Mobil, rumah itu semua adalah aset. Nah, kalau liabilities adalah lebih kepada hutang dan lain-lain. Nah, waktu gue tahun 2000 berapa, gue nggak ingat, 2000, I think 2000, mungkin 2001 2002an lah ya, pertama kali gue baca buku. Gue ingat tuh pertama kali baca buku gue tuh adalah dari dari buku si ini, Robert Kiyosaki, yang Rich Dad Poor Dad ya, kalau lo orang belum pernah baca buku itu, gue rekomendasi untuk baca. Ada buku itu bagus sebenarnya menurut gue ya. Waktu awal-awal gue mulai pertama kali baca buku, itu adalah buku pertama gue. Nah, gue belajar dari sana bahwa dia bilang bahwa sebenarnya kalau aset itu, lo consider sesuatu itu aset kalau kalau barang tersebut tuh bisa menghasilkan buat lo uang. Make sense, itu make sense. Jadi lo akan consider barang tersebut, tapi kalau misalnya barang itu tidak bisa menghasilkan uang, berarti lo anggap dia sebagai liabilities. Nah, kalau dulu pemahaman gue kalau misalnya gue beli mobil satu buat gue pakai sendiri, terus gue beli lagi mobil, misalnya koleksi mobil lah ya. Nah, atau beli ya koleksi mobil atau 2, 3 atau motor dan lain-lain. Nah, lo orang perlu ketahui nih, pada saat lo beli mobil tapi mobil tersebut tidak digunakan, nggak dipakai, nah itu menjadi liabilities, bukan menjadi aset. Ya, kayak sama juga contohnya dengan rumah. Kalau rumah yang misalnya lu beli rumah untuk lu yang tinggalin, karena dia tidak menghasilkan buat lu uang, ya itu nggak bisa lu consider sebagai aset. Ya, sebenarnya bukannya nggak bisa dikonsider sebagai aset, itu memang aset tetapnya. Kalau di pembukuan pasti tetap aset. Tapi yang ngomongin si Robert Kiyosaki ini adalah lu harus lihat bahwa bukan barangnya, melainkan tujuan barang itu yang lo beli itu difungsikan sebagai apa, sebagai sebuah aset atau sebuah liabilities. Jadi itu menurut gue ya interesting sebenarnya. Jadi setiap kali gue mau ngambil keputusan, mau ngambil apa, mau lakukan apa, mau beli apa, gue akan mikir apakah sesuatu ini akan bisa menghasilkan buat gue uang. Karena kalau itu akan menghasilkan gue uang, berarti itu gue anggap sebagai aset. Tapi kalau misalnya itu tidak akan bisa menghasilkan gua income, atau nggak akan generate gua income, itu gua nggak bisa bilang bahwa itu adalah sebagai aset. Nah, contoh misalnya kayak hobi deh ya. Hobi itu bisa menjadi liabilities, sama sih sebenarnya. Tadi gue bilang rumah, terus mobil, motor dan lain sama. Pada saat lu gunakan mobil atau mobil tersebut untuk aktivitas lu bekerja, lu bisa anggap dia sebagai aset karena dia akan menghasilkan buat lu uang kan. Nah, kalau misalnya lu beli sesuatu tapi dorman, lu nggak ngapa-ngapain, ya itu menjadi biaya, menjadi liabilities. Jadi sama, kalau lu hobi juga sama. Lu kalau misalnya lihat bahwa hobi ini akan ngeluarin uang tapi tidak akan menghasilkan uang, itu jadi liabilities. It's all the same. Bisa nggak kayak hobi atau barang atau menjadi menghasilkan uang? Ya bisa banget lah. Bagaimana nanti lo lihatnya aja ke depan, prospeknya bagaimana, lo rencananya mau bagaimana, it depends. Jadinya ya seperti itu. Jadi sebenarnya penilaian si Robert Kiyosaki ini untuk melihat bahwa aset atau liabilities adalah lebih kepada fungsinya pada saat lo melakukan investasi di barang tersebut atau
apapun itulah ya, pada saat lu memutuskan untuk investasi. Nah, bagaimana lu menggunakan barang tersebut, itu yang dikonsider sebagai aset atau liabilities. Kalau di atas pembukuan ya pasti lu selama lu beli barang ya itu bisa jadi itu akan menjadi aset lu. Tapi lebih kepada fungsionalnya kalau si robot. Jadi which is interesting. Jadi ya itu something to think about. Jadi teman-teman juga boleh pikirin ya, menurut lu gimana ya kan. Gue juga ya make sense menurut gue. Gue pengen tahu juga pendapat lo orang. Oke, gue rasa hari ini videonya gue juga gak mau panjang-panjang saat ini sekarang. Seperti gue bilang tadi ya, kalau orang pengen ikutan gue punya webinar nanti malam ada, nanti jam 7 malam. Message ke gue aja, nanti gue kasih lupa passwordnya. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you very much for watching and hope that you have a nice day, have a nice week. Thank you and stay safe. Bye bye.